tarikh tasyri' ya. Jadi tarikh tasyri' ini adalah sejarah pensyariatan Islam. Ya, ini adalah sebuah ilmu yang sangat mendasar sekali yang mesti kita ketahui. Ya, tujuannya adalah untuk memahami bagaimana syariat itu diturunkan, dikembangkan, diaplikasikan dalam kehidupan kita, baik di masa lalu ataupun di masa sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Ini adalah video pertama kita untuk menjelaskan kitab Tarikh At-Tasyri' Al-Islami. Ya, jadi Tarikh Tasyri' ini adalah kitab yang menjelaskan tentang sejarah pensyariatan Islam. Di sini kita akan mempelajari lebih jauh bagaimana hukum Islam itu secara sejarah bisa muncul. Di sini kita akan mempelajari juga bagaimana mazhab-mazhab fikih yang kita kenal sekarang itu muncul, sejarahnya bagaimana, yang menjadi atau ulama yang menjadi pelopornya siapa, lalu jenjang estafetnya kepada sahabat siapa, gurunya siapa, nanti akan kita pelajari melalui kitab ini. Ya, aslinya kitab ini memang semuanya berbahasa Arab. Nah, ya, cuma di sini kita akan jelaskan dalam bentuk bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami. Nah, jadi kalau ada yang ingin mempelajari kitab ini tapi belum bisa bahasa Arab, nih kita ada Al-Madkhal di sini. Al-Madkhal ini adalah teori ringkas ilmu bahasa Arab dasar. Nah, jadi ini pembelajaran tentang ilmu sharaf dan ilmu nahwu. Jadi kalau mau mempelajari ini yang berbahasa Arab aslinya, kita sarankan untuk mengikuti kelas Al-Madkhal dulu atau kelas bahasa Arab dasar dulu. Kelas ini ada yang versi gratisnya, silakan diikuti. Ya, yang Al-Madkhal ini pun juga sudah ada video pembahasannya juga, silakan diikuti. Ya, agar jenjang pemahaman kita akan jauh lebih baik ya jika kita mulai dari buku yang berbahasa Arabnya yang ini, dan itu pun dimulai dari yang buku Al-Madkhal ini. Baik, di sini kita akan langsung masuk tentang penjelasan Tarikh Tasyri' ya. Jadi Tarikh Tasyri' ini adalah sejarah pensyariatan Islam. Ya, ini adalah sebuah ilmu yang sangat mendasar sekali yang mesti kita ketahui. Ya, tujuannya adalah untuk memahami bagaimana syariat itu diturunkan, dikembangkan, diaplikasikan dalam kehidupan kita, baik di masa lalu ataupun di masa sekarang. Ya, lalu mengapa kita perlu untuk mempelajari ilmu pensyariatan Islam ini atau Tarikh Tasyri' ini? Ya, hal ini sebenarnya kan kita diciptakan bukan untuk sesuatu yang sia-sia. Nah, kita hidup di dunia ini bukan hanya sekedar bekerja, belajar, ataupun bersosialisasi, tapi kita diciptakan untuk menjalani hidup sesuai dengan aturan syariat ya, atau aturan Allah Sang Pencipta. Nah, syariat Islam ini bukan hanya sekedar hukum-hukum kaku, ya. Ini adalah pedoman hidup yang membawa kita ke dalam sebuah makna, ya, ke dalam jalan selamat yang menuntut kita untuk menuju kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Di zaman yang penuh tantangan dan perubahan seperti sekarang, kita butuh arah yang jelas, prinsip yang kokoh, dan nilai yang tidak goyah oleh zaman. Nah, semua itu ada dalam syariat Islam. Dan jika kita bisa memahami bagaimana syariat ini disusun, ya, diturunkan, lalu dikaji oleh para ulama dari masa ke masa, kita akan mampu mengetahui bagaimana sebuah hukum itu ada dan muncul pada hakikatnya. Ya, maka mempelajari sejarah pensyariatan Islam ini bukan hanya sekedar melihat sejarah masa lalu saja, ya, tapi ini juga bisa kita gunakan untuk memahami mengapa hukum itu bisa muncul, apa dasar hukum itu, dan bagaimana kita bisa mengamalkannya dengan bijak dan tepat hari ini. Ya, karena kalau sebuah hukum tidak diamalkan dengan bijak, maka yang akan muncul terkesan bahwa hukum Islam itu adalah sesuatu yang sangat keras, ya. Nah, makanya dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang sejarah pensyariatan hukum Islam atau bahasa Arabnya Tarikh Tasyri' Al-Islami agar kita bisa memahami semua ini. Taib. Jadi secara bahasa kata tarikh itu berasal dari kata ta'rikhun, ya, ada hamzah ta'rikhun. Nah, yang merupakan bentuk masdar dari kata ar-rakha. Ya, namun seiring dengan berjalannya waktu, ya, kata ta'rikh ini ya lebih dimudahkan pengucapannya, pelafalannya, maka ta'rikh berubah menjadi tarikh. Nah, secara bahasa tarikh ini digunakan untuk menunjukkan waktu terjadinya suatu peristiwa. Nah, kata ini bisa merujuk kepada waktu itu sendiri atau kondisi yang menyertai sebuah kejadian dalam suatu waktu tertentu. Nah, sedangkan kata at-tasyri' ya berasal dari kata syarra'a,
yang diambil dari kata syariah. Ya, dalam bahasa Arab kata syariah ini punya dua makna. Yang makna pertama, syariah ini artinya adalah jalan yang lurus. Ya, seperti firman Allah, kemudian kami jadikan engkau berada di suatu syariah, ya, dari urusan agama ini. Ya, selain jalan yang lurus, kata syariah ini memiliki makna berikutnya, yaitu tempat mengalirnya air yang biasa dijadikan sebagai sumber minuman. Contoh perkataan orang Arab misalkan syara'atil ibilu, ya, idza waradat syari'atul ma, yang artinya unta-unta itu mulai meminum air ketika sampai di tempat air. Nah, adapun secara istilah dalam ilmu fikih, kata syariah merujuk kepada hukum-hukum yang Allah syariatkan kepada kita hamba-hambanya melalui seorang rasul. Sehingga kalau kita perhatikan makna bahasa dan makna istilah dari kata syariah ini, ya, ternyata saling berkaitan. Ya, hal itu karena hukum-hukum yang dibawa oleh para rasul itu bersifat lurus dan teratur, tidak ada penyimpangan di dalamnya. Nah, barang siapa yang mengikuti jalan yang lurus ini, maka akan meraih kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Jadi hukum-hukum syariat ini juga diumpamakan seperti air yang mengalir. Nah, karena ia menjadi sumber kehidupan bagi jiwa dan nutrisi bagi akal, sebagaimana air adalah sumber kehidupan bagi tubuh. Ya, tadi kita bahas secara bahasa. Adapun secara istilah, kata syariah mencakup semua ajaran yang dibawa oleh para rasul. Ya, contohnya ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim disebut dengan syariat Nabi Ibrahim. Ya, ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa disebut syariat Musa. Ya, ajaran yang dibawa Nabi Isa disebut dengan syariat Isa, dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai syariatu Muhammad atau syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari makna istilah ini maka lahirlah kata kerja atau fi'il syarra'a, ya, yang artinya adalah membuat syariat. Ya, misalnya dalam firman Allah, ya, Dia telah mensyariatkan bagi kalian agama yang telah diwasiatkannya kepada Nabi Nuh, ya. Allah juga berfirman, nah, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu selain Allah yang telah mensyariatkan bagi mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Nah, maka kalau kita lihat di sini, ya, kata tasyri' atau pensyariatan berarti apa? Menetapkan sebuah syariat, membangun hukum-hukum, dan juga membuat aturan-aturan. Dan sesungguhnya pensyariatan Islam ini dalam arti yang sebenarnya terjadi pada masa hidup Nabi Muhammad SAW. Karena pada hakikatnya beliau adalah utusan dari Allah, ya, dan beliaulah yang membuat, membangun dan menetapkan hukum Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, tidak ada satu orang pun yang boleh mengaku untuk mampu membuat syariat baru. Ya, karena beliau juga adalah Rasul penutup. Ya, Allah berfirman, ya, Muhammad itu bukanlah bapak dari salah seorang di antara kalian, tapi dia adalah Rasulullah, ya, utusan Allah dan juga penutup para nabi. Ya, sehingga syariat ini pun sebenarnya telah sempurna di masa beliau. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, hari ini aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian, dan aku telah cukupkan nikmatku atas kalian, serta aku ridhai Islam sebagai agama kalian. Nah, adapun, ya, yang dilakukan oleh para sahabat, ya, murid-murid Nabi SAW dan juga para tabi'in dan seterusnya setelah Nabi SAW wafat, itu sebenarnya bukan pensyariatan baru, yang melainkan pengembangan dan penjelasan dari kaidah-kaidah umum yang telah ditetapkan oleh Nabi, serta bagaimana penerapannya dan bagaimana penggalian hukum jauh lebih dalam kepada sumber-sumbernya. Kesimpulannya, syariat Islam adalah kumpulan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah kepada seluruh umat manusia, yang disampaikan melalui lisan Rasulnya Muhammad dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi berhubung syariat, ya, atau pensyariatan itu secara hakikat sudah berhenti semenjak Rasul wafat, ya, sementara masalah terus terbarui, masalah baru muncul, masalah yang belum ada di zaman Nabi itu muncul di zaman berikutnya sampai ke zaman kita sekarang. Maka tugas ulama, dan ulama berkewajiban untuk menjelaskan kepada kita umat Islam, ya, umat manusia, bagaimana sebenarnya hukum tentang suatu masalah. Ya, jadi bukan berarti ketika Rasul wafat maka selesai, ya. Jadi, dan yang dimaksud dengan sempurnanya, ya, agama itu diturunkan bukan berarti berarti hanya menggunakan yang ada itu aja. Lalu kalau ada hal baru kita tidak gunakan, enggak. Yang dimaksud dengan sempurnanya agama itu adalah bahwa Allah telah menurunkan kepada Nabi Muhammad,
ya, cara untuk menganalisa ya pisau-pisau yang digunakan untuk menganalisa sebuah peristiwa, meskipun peristiwa itu terjadi zaman kita yang jaraknya cukup sangat jauh sekali ya, 14 abad. Tapi permasalahan yang ada ini bisa diberikan penjelasannya atau dalam bahasa fikihnya disebut dengan takyif. Jadi alasan pentingnya kita mempelajari tarikh tasyri' ini agar kita mengetahui ya di saat hukum itu berhenti, pensyariatan yang hakikat itu berhenti saat Rasul wafat, sementara peristiwa masalah berkembang terus, ya kita bisa memahami dan menggali lebih jauh bagaimana sebuah masalah itu muncul, dan ketika muncul masalah yang serupa yang bisa dianalogikan, maka kita bisa menerapkan masalah itu di masa sekarang ya. Baik, itu untuk membuka kita di video pertama ini ya. Insya Allah kita akan lanjut lagi untuk membahas kitab ini di video kedua ya. Jazakumullah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.